Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari, NIM J1B01834, kelas DP genap 18, program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Video kali ini merupakan rangkuman serta penjelasan dari materi evaluasi lahan dan klasifikasi kemampuan lahan pada mata kuliah evaluasi dan kesesuaian lahan. Evaluasi lahan adalah proses penilaian keragaan atau kinerja lahan jika digunakan untuk tujuan tertentu yang meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei serta bentuk studi lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan. Sedangkan klasifikasi kemampuan lahan adalah penilaian lahan, komponen-komponen lahan secara sistematik. Untuk diketahui, lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya, serta ada pengaruhnya terhadap potensi penggunaan lahan. Untuk penggunaan lahan sendiri, setiap bentuk intervensi campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah karakteristik sifat-sifat lahan yang merupakan unsur-unsur lahan yang akan diukur atau diperkirakan seperti tekstur tanah, kedalaman tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, dan drainase. Kegunaan evaluasi lahan sendiri ada 3. Yang pertama adalah komponen penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Yang kedua, memberikan alternatif penggunaan lahan dan batas-batas kemungkinan penggunaan. Dan yang terakhir adalah mengetahui tindakan pengelolaan yang tepat agar lahan tetap lestari. Secara umum, evaluasi lahan dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi kuantitatif yang berdasarkan perbandingan relatif kualitas lahan tanpa perhitungan dan rincian yang tepat, serta evaluasi kuantitatif yang diperlukan pada survei kelayakan. Selanjutnya, klasifikasi kesesuaian lahan. Cara proses klasifikasi ada 2, yaitu metode parametrik dan metode faktor penghambat. Dalam satuan peta lahan, suatu area lahan yang memiliki karakteristik yang spesifik berbeda dari suatu peta lahan lainnya. Adapun beberapa asumsi untuk menerapkan dan menggunakan sistem klasifikasi kemampuan lahan. Yang pertama adalah klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi interpretasi yang didasarkan pada pengaruh bersama antara berbagai unsur seperti iklim dan sifat-sifat tanah yang permanen. Yang kedua, tanah-tanah dalam suatu kelas kemampuan adalah sama halnya dalam hal derajat atau besarnya pembatas atau ancaman kerusakan jika digunakan untuk pertanian. Yang ketiga, suatu nisbah keluaran terhadap masukan yang layak atau dapat diterima secara umum. Selanjutnya yang keempat, tingkat pengelolaan adalah tingkat pengolahan yang agak tinggi. Yang kelima, kelas kemampuan 1-4 dibedakan oleh derajat hambatan atau ancaman kerusakan tanah yang mempengaruhi persyaratan bagi penggunaan lahan secara lestari. Yang keenam, suatu ancaman tidak dianggap pembatas permanen bila usaha untuk menghilangkan pembatas itu layak dilakukan. Dan yang terakhir, setelah dilakukan perbaikan klasifikasi didasarkan atas ancaman yang tetap ada. Selanjutnya, pada bagian subkelas, adapun beberapa jenis hambatan. Yang pertama, ancaman erosi. Yang kedua, keadaan drainase atau kelebihan air atau ancaman banjir. Yang ketiga, hambatan daerah perakaran. Dan yang terakhir, hambatan iklim. Serta materi terakhir adalah satuan kemampuan lahan. Lahan dalam satu satuan kemampuan harus cukup seragam dalam produksi tanaman, kebutuhan tindakan, serta memiliki produktivitas potensial yang setara kurang dari 25%.
Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.